Berita soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali memicu amarah publik. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, masyarakat dibuat terkejut dengan kabar bahwa wakil rakyat menerima tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan, di luar gaji dan tunjangan lain yang totalnya bisa melampaui 100 juta rupiah per bulan. Fakta ini kontras dengan narasi efisiensi anggaran yang sebelumnya selalu digembar-gemborkan. Netizen yang budiman ramai-ramai menyuarakan kritik di media sosial, menyebut pendapatan para anggota DPR terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Kritik ini semakin panas ketika netizen yang budiman membandingkan tunjangan DPR dengan anggaran yang seharusnya lebih prioritas untuk kepentingan publik. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mencoba meredam polemik dengan menjelaskan bahwa kebijakan tunjangan perumahan bukanlah kenaikan baru, melainkan pengalihan fasilitas rumah dinas yang selama ini digunakan. Menurutnya, skema ini justru lebih efisien karena mengurangi beban pemeliharaan aset negara. Ia menegaskan bahwa komponen pendapatan anggota DPR sudah diatur melalui peraturan pemerintah dan surat resmi dari Kementerian Keuangan, termasuk tunjangan keluarga, beras, jabatan, hingga komunikasi politik. Meski begitu, penjelasan ini tidak mampu menghentikan gelombang kekecewaan publik. Banyak masyarakat menilai bahwa gaji fantastis DPR hanyalah simbol betapa jauhnya jarak kesejahteraan antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kata-kata bangsat dan bajingan itu sudah cocok kita sematkan kepada anggota-anggota hewan yang ada di DPR RI sana. Rakyat lagi susah-susah, mereka joget-joget asik. Terima kenaikan gaji kan, anjing banget, sialan gitu. Lagi capek-capeknya ngojek sambil hujan-hujanan, lihat video kayak gini. Gaji DPR dinaikkan jadi 100 juta per bulan atau setara 3.333.000 dalam sehari. Kita aja rakyat nyari duit 30.000 itu susah payah pak, nyari kerja itu susah banget sekarang pak. Kalian jangan sadar joget-joget di sidang yang membahas soal rakyat. Gimana pak? Dimana hati nurani kalian? Segera sahkan undang-undang tentang perampasan aset pak. Kalian takut ya? Kalian sendiri yang kena nantinya. Gitu. Jabatan kalian dipertanggungjawabkan nanti pak. Keuangan negara lagi hancur, APBN defisit, kita harus berhemat, kita harus efisiensi, dan seterusnya. Pas ngebaca rincian gaji para pejabat, total pejabat di DPR MPR itu 732 biji. Berarti 100-an juta dikali 732 biji, hasilnya 73,2 miliar. Negara setiap bulan harus ngeluarin sekitar 73,2 miliar untuk ngebayar gaji para pejabat. Bang, dikali 12 bulan, 878,4 miliar. Yang lebih bangsatnya lagi adalah tunjangan PPH. Gila loh ini. Secara nggak langsung, rakyat diperas abis-abisan buat ngebayar pajak. Terutama PPH 21 itu diuber abis-abisan. Ternyata duit pajaknya rakyat dipakai untuk ngebantu bayarin PPH 21-nya para pejabat di Indonesia. Wow! Ambil lo, nggak suka, ribut sini. Ini breaking news guys, baru aja kesepil rincian gaji tiap bulan anggota DPR nih. Oke nih, gimmicknya nih gaji pokoknya 4.200.000 nih, kecil nih gaji pokoknya ya. Oke, tunjangan melekatnya ada tunjangan istri, anak, segala macem. Menurut gue ini masih agak masuk akal lah. Ada tunjangan jabatan, oke, gue masih rada masuk akal. Tunjangan lain ini nih yang udah mulai rada gak masuk akal. Tunjangan kehormatan, siap. Tunjangan komunikasi. Ini komunikasi sama siapa? 15 juta anjir. Komunikasi sama siapa sih 15 juta? Rakyat aja nggak didengerin, gila. Ini ada lagi bantuan listrik dan telepon 7 juta. Siap. Ibaratnya rakyat yang bayar pajak, kita yang bayarin listrik sama telepon DPR kita. Mantap, siap.
bapak yang butuh tunjangan. Dan yang paling gong ini yang baru kemarin mereka joget-joget itu karena tunjangan rumah mereka 50 juta guys. Gini, rakyat mana yang ikhlas ngelihat kinerja DPR yang kayak gitu, yang gak dengerin rakyat, yang gak malah menjadi perwakilan rakyat, dapat gaji 104 juta, gila. Rakyatnya masih miskin, masih banyak yang kesusahan, DPR-nya dapat 104 juta itu 3 digit diwakilin sama DPR udah. Yang gak gue bisa pikir tuh tunjangan kehormatan, komunikasi. Maksudnya apa anjir, ini ada tunjangan rumah lagi baru. Pertanyaannya, rakyat mana yang ikhlas lihat DPR yang kayak gini dapat duit segede banyak gini, gila. Rakyatnya masih pada susah. Terus ini kehormatan, maksudnya pengen dihormatin apa gimana sih? Ya Allah, ada aja nyari duitnya orang ya. DPR dapat tunjangan rumah Rp 50 juta. Tiap bulan kantongi 100 jutaan. Nih guys, kalian bisa lihat rinciannya di sini ya. Tunjangan DPR yang pertama itu tunjangan istri atau suami 420.000. Tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000. Uang sidang atau piket 2 juta. Jadi setiap sidangnya dapat duit 2 juta ya. Tunjangan jabatan berarti tergantung jabatannya apa, 9 juta. Tunjangan beras. Tunjangan beras buat apaan? Ini gaji bisa buat beli beras nggak sih? Tunjangan beras ini 30.900.000 bisa buat berapa kepala keluarga kalau dibagi-bagiin. Tunjangan PPh pasal 21 ini gue nggak ngerti nih. 2.699 juta. Bukannya mereka harusnya bayar pajak ya, kok malah dibayarin atau dikasih duit, ini gimana sih? Tunjangan lain, tunjangan kehormatan. Hormat AP-nya, hormat AP-nya kata gue 5 juta. Tunjangan hormat gitu. Tunjangan kehormatan aja dapat 5 juta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunjangan komunikasi intensif 15 juta. Buat apa? Misalnya WA-an gitu ya, sama anggota yang lainnya, terus komunikasi intensif berarti rajin gitu kali komunikasinya ya. Gak habis pikir sih gue, emosi. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, gak ngerti buat apaan, gak penting. Kenapa dikasih juga 3 juta? Enak bener kata gue mah. Selain gaji dan tunjangan, ketua DPR juga berhak mendapatkan fasilitas lain, bantuan listrik dan telepon. Kita bayar listrik empot-empotan. Belum itu si PLN utang gak sih? Ya kan, kemarin beritanya banyak utang gak tuh PLN. Padahal kita rakyat biasa itu kalau nggak bayar listrik diputus gak sih? Ini anggota DPR dapat bantuan listrik dan telepon gak tepat sasaran. Kata gue gak tepat sasaran. Sampai gede kan tuh videonya jadinya. Asisten anggota 2 juta. Fasilitas kredit mobil, gila gak tuh? Gimana nggak pada macet? Jakarta ini dikasih fasilitas kredit mobil 70 juta. Penting gak sih? Bukannya udah dapat fasilitas mobil dinas, ini masih juga dikasih. Nggak ngerti, gue nggak ngerti. Ya Allah, rakyatnya pada sengsara, nyari kerjaan susah, gaji guru kecil, dokter juga gajinya kecil, sekolah susah, masuk perguruan tinggi mahal, banyak korupsi di mana-mana, koruptor dibebasin, penjahat dibebasin. Mau jadi apa sih negara ini? Ya Allah, kasihan banget sih jadi rakyat jelata. Ini mah bener yakin masuk surga jalur WNI. Ya Bapak, Pak, senyum-senyum aja Pak, jaga-jaget dulu aja Pak. Abis ini Bapak diturunin Pak. Ya, terutama teruntuk ya untuk siapa tuh tadi, Eko Patrio, Uya Kuya, sama ada tadi gue lihat namanya di spill tuh Ibu Enda Partia, atau ada juga ibu-ibu kerudung merah ya. Jogetnya tuh loh seru banget. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Baik, sekarang informasi untuk mengenai rakyat Indonesia. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah ya, pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang, bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita ya. Ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun. Semuanya turun. Adik-adik SMK tahun 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb, turun semuanya. Kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. See you di tanggal 25 Agustus.